Perkenalkan, nama saya Desi Arya Prihartini, guru SD Negeri Banjarharjo 4. Tugas modul 1.4.c Koneksi antar materi budaya positif. Berikut ini merupakan fasilitator dan pengajar praktik CGP Angkatan 11 kelas 11 135, Ibu Budi Nuryani dan Bapak Unarno. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif dapat diterapkan melalui yang pertama, cara yang menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ini termasuk motivasi eksternal. Sementara motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol seorang guru yaitu terdiri dari yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, dan yang keempat adalah sebagai pemantau. Namun, baiknya kita sebagai seorang guru harus berlaku sebagai posisi manajer. Posisi kontrol seorang guru sebagai manajer, yaitu guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas, yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif memiliki keterkaitan dengan yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Budaya positif berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah,
dengan adanya kesepakatan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Budaya positif yang berkaitan dengan visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang dipelajari dari modul ini? Apakah ada hal-hal menarik di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman apakah yang pernah Anda alami terkait konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani murid yang sering tidak mengerjakan tugas dan bertengkar karena saling mengejek. Saya menggunakan langkah-langkah restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Saya sangat termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah, menguatkan nilai-nilai kebajikan yang baik dan kita terapkan dalam menghadapi masalah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apakah yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda? Apa perbedaannya? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi, rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan? Bagaimana Anda mempraktekannya?
Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilaksanakan di lingkungan kelas atau sekolah, namun juga dilaksanakan di lingkungan rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang baik dimanapun berada. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Sekolah merupakan salah satu tempat yang menjadi bagian terwujudnya karakter peserta didik. Maka dari itu peran guru di sini sangatlah penting. Guru bersama seluruh warga sekolah harus bisa menuntun peserta didik dalam mewujudkan atau menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah yang biasa kita sebut dengan aksi nyata. Tujuannya yang pertama adalah menerapkan budaya positif di kelas sehingga dapat menumbuhkan karakter baik pada peserta didik seperti mandiri, tanggung jawab, percaya diri, dan saling menghargai. Yang kedua adalah menjadi bekal pengalaman belajar bagi guru dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter. Tolak ukurnya yang pertama adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama guru dan peserta didik. Yang kedua, guru dan peserta didik konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang ketiga, adanya karakter baik dalam diri peserta didik seperti kemandirian, tanggung jawab, percaya diri, dan saling menghargai saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang keempat adalah peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yang pertama adalah sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Kemudian, yang kedua adalah guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat keyakinan kelas. Kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga sekolah dan dipasang di dinding kelas. Kemudian yang terakhir melaksanakan karakter baik dan mengaplikasikan nilai-nilai positif belajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses belajar. Dukungan yang dibutuhkan yang pertama adalah bahan dan alat dalam aksi nyata budaya positif ini tentunya sarana prasarana sekolah seperti LCD, kertas, post-it, dan lain-lain. Yang kedua, orang tua peserta didik yang juga turut serta membiasakan budaya positif di lingkungan rumah. Yang ketiga, warga sekolah sebagai tauladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif. Yang keempat, seluruh warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong, dan bergerak bersinergi dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Yang ke-6, untuk mendapatkan dukungan yang berupa bahan dan alat sudah disediakan oleh sekolah. Sedangkan dukungan tenaga diperoleh dengan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan orang tua. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.